Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walinda Pangastuti dengan NPM 221705188. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Materi kali ini akan membahas tentang regular expression atau FSA. Nah, di sini ada ekspresi reguler atau bisa disebut dengan IR. Jadi, sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Jadi, maksudnya gimana? Maksudnya, sebuah bahasa itu dinyatakan reguler jika sebuah mesin FSA itu bisa menerima bahasa tersebut. Lalu di sini penerapan dari ekspresi reguler diantaranya yang pertama ada proses pencarian atau searching untai karakter atau string pada suatu file. Biasanya ada pada text editor. Kemudian penerapan IR kedua bisa digunakan pada kompilator IR diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Jadi analisis leksikal ini semacam pembacaan sekilas atau biasanya kita kenal dengan scanner. Nah, di sini ada beberapa notasi ekspresi reguler. Di antaranya yang pertama ada yang namanya asterik. Jadi asterik ini simbolnya bintang. Penulisannya agak ke atas ya seperti ini. Jadi A, lalu asterik. Nah, bintangnya agak ke atas. Nah, di sini dari contohnya, contoh untuk asterik, misalnya A asterik LM. LM ini sebenarnya hanya untuk variabel ya, variabel saja untuk penamaan dari mesin NFA-nya. Lanjut di sini. Jadi contohnya A asterik, maka string yang bisa muncul. Nah, kita lihat lagi di sini asterik ini bisa muncul berarti kalau di mana string bisa muncul 0 sampai n kali. Berarti kalau 0 bisa nggak muncul sampai n kali. Jadi kayak empty gitu. N kalinya berapa? N kalinya bisa sampai tak terhingga atau juga bisa ditentukan sampai M. Jadi di sini string yang bisa muncul dari A asterik adalah empty. Itu karena muncul 0. 0 itu kan sama dengan kosong ya. Empty. Nah, jadi di sini nih empty. Lalu bisa munculnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Penggambaran mesinnya seperti apa? Penggambaran mesinnya seperti ini. Nah, jadi dia tuh kan empty ya, kosong. Maka kalau kosong itu kan dia akan berbalik ke dirinya sendiri. Jadi penggambarannya seperti ini. Dia bisa balik ke 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai tak terhingga. Lalu di sini ada superscript. Kalau superscript ini lambangnya disimbolkan dengan tanda tambah atau plus. Penulisannya sama kayak asterik ini. Jadi dia agak ke atas gitu. Beda dengan nanti yang tanda tambah yang berarti union. Kalau tambah yang berarti union, berarti dia penulisannya sejajar dengan karakter. Nah, untuk stringnya yang pada superscript, jadi di sini contoh IR-nya A superscript. Stringnya, nah dia hampir sama seperti asterik, cuman dia dimulainya dari 1 kali. Jadi dia bisa muncul dimulai dari 1 kali sampai n hingga sampai tak terhingga gitu ya. Jadi bisa ditentukan nanti. Nah, jadi dia sama aja looping, cuman harus muncul minimal 1 kali dulu. Nah, penggambaran mesinnya seperti ini nih. Kalau yang asterik kan dia kan langsung berbalik ke dirinya sendiri ya karena empty gini, karena dia bisa muncul 0 atau sama sekali tidak muncul, yaitu berarti empty. Jadi dia berbalik ke dirinya sendiri. Nah, kalau yang superscript dia harus muncul minimal 1 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi A, kemudian dia ngelooping lagi untuk ke dirinya sendiri. Sama seperti asterik, cuman bedanya untuk superscript harus muncul minimal 1 kali. Kemudian untuk tanda tambah ini atau simbol gabungan yang disimbolkan dengan U atau disebutnya union. Nah, di sini kan IR-nya A union B. Union itu artinya atau jadi string yang bisa muncul bisa A saja. Union tuh kayak gabungan gitu ya. Jadi string yang bisa muncul bisa A saja, bisa B saja. Karena union ini artinya
kayak penggabungan gitu loh. Nah, jadi penggambarannya seperti apa? Penggambarannya seperti ini. Jadi bisa digambarkan dengan percabangan ya. Jadi Q0 ini bisa ke Q1, bisa ke Q2. Karena kan di sini kan dia bisa ke A saja atau bisa ke B saja. Jadi percabangan seperti ini ya. Lalu di sini ada concatenation LM A titik B. Concat ini sebenarnya sama seperti gabungan, jadi digabung aja. Nah, jadi string yang dibentuk ya A titik B. Jadi kalau concatenation ini, titik ini bisa dituliskan, bisa juga tidak dituliskan. Nah, ini kan bisa ditulis atau bisa kita tidak tulis. Penggambarannya dalam mesin RMS seperti ini. Jadi dia lanjut seperti jadi A, lanjut B. Jadi kita tanpa inputan A, dia ke Q2, lalu Q2 jika inputan B, dia ke Q1. Lalu lanjut. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh dari sebuah IR. Kemudian sama dengan AB asterik CC. Nah, kita lihat tadi kan asterik itu perulangan ya atau looping. Cuman kalau asterik ini dia bisa tidak dimunculkan. Jadi dia bisa tidak muncul dulu. Jadi kayak yang terkena asteriknya yang mana nih? Nah, yang kena asteriknya itu kan yang B. Jadi nanti yang tidak muncul itu yang B. Karena ini asterik, jadi dia bisa tidak muncul atau empty. Jadi dia gak penggambar string yang dapat dimunculkan seperti ini nih. Kan yang kena simbol asterik ini yang B nih. Jadi A, CC, lalu A, B, CC. Nah, dia bisa tidak muncul dulu, lalu bisa muncul 1 kali, bisa muncul 2 kali, bisa muncul 3 kali, dan seterusnya. Karena dia melakukan looping terus ya. Tapi yang bisa muncul seperti ini, dia melakukan perulangan yang hanya terkena simbol asteriknya. Jadi, B ini bisa muncul 1 kali, B ini bisa muncul 2 kali, B ini bisa muncul 3 kali. Tetapi dia bisa tidak muncul pertamanya ya. Jadi, 0, empty gitu. Lalu lanjut di sini IR sama dengan 010 asterik. Nah, sama aja yang kayak di atas. Jadi, ini kan 0 kan yang terkena asteriknya nih. Jadi, dia tidak muncul dulu. Jadi, ya 01, 010, 0100. Jadi, dia bisa muncul 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Lalu ini juga sama yang kayak di sini. Dimana yang terkena simbol ininya yang dekat dengan simbol asteriknya kan yang A, berarti yang A itu bisa tidak muncul dulu. Jadi hanya D, lalu AD, AA gitu. Lanjut di sini ada IR A superscript D. Tadi sama seperti yang kayak asterik ini, cuman kan kalau superscript itu dia harus muncul minimal 1 kali. Sedangkan di sini yang terkena yang dekat dengan simbol superscriptnya itu yang A. Jadi harus muncul dulu 1 kali AD, lalu kemudian AAD, AAD, dan ini lalu muncul bisa 1, 2, 3 kali. Lalu sama aja saja untuk membedakan bagaimana mana yang harus kita looping itu adalah yang terkena simbol superscriptnya. Apa simbol-simbol ini superscript ataupun asteriknya. Nah, di sini sudah ada ya hubungan ekspresi regular dengan finite state automata. Key NFI imove untuk IR sama dengan AB. Sama saja. Nah, di sini kan ada NFA untuk IR 01 union 0 asterik. Nah, jadi kan di sini ada gambar nih. Di sini ada mesin NFA seperti ini. Kita disuruh menentukan bagaimana IR-nya. Nah, kita lihat di sini 0,1. 0,1 kan seperti percabangan ya sebenarnya. Kita bisa kayak nih dibuat seperti 2 garis ini. 0,1. Cuman karena dia menujunya ke state yang sama, jadi bisa digabung 0,1 seperti ini. Cuman untuk penggambaran ininya, IR-nya dia tidak bisa digabung. Jadi tulisannya seperti ini, 0 dalam kurung 1 union 0. Kenapa pakai union? Karena union kan gabungan ya, atau percabangan seperti yang di awal tadi. Jadi 01 ini bisa digabung seperti ini. Ini bisa 0 dulu, bisa 1 dulu ya, terserah. Yang penting dia dalam kurung dan gabungan. Lalu asterik. Kenapa asterik? Karena dia melakukan looping. Nah, dia berbalik terus ke dirinya sendiri yang berarti dia asterik. Nah, dan dalam kurung ini yaitu dia 10 ini merupakan gabungan 0 atau bisa 0,1 ya.
Dan penulisannya nggak boleh salah ya dalam kurungnya ini. Jadi dalam kurungnya harus sesuai, karena kalau tidak sesuai mau dalam kurungnya ataupun simbolnya nanti akan beda lagi hasilnya. Lanjut, nah ini untuk yang terakhir, ada gambarnya seperti ini ya, mesin NFA untuk ekspresi regulernya. Jadi state key 0, dia berbalik ke 0, berbalik ke dia sendiri jika nama inputnya 0, lalu 1, lalu dia 0-nya berbalik ke diri sendiri. Dan untuk penggambaran ekspresi regulernya seperti ini ya, pakai asterik karena 0 ini melakukan looping, lalu membaca input yang 1 dan dia pergi ke 1, dan 0 ini dia melakukan looping kembali. Jadi simbolnya penggambarannya yaitu 0 asterik 1 0 asterik. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang ekspresi reguler. Bila ada salahnya, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.